Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Bolehkah kita mengikuti madhab selain madhab Imam Syafi'i untuk dibuat pedoman? Sedangkan mayoritas negara Indonesia itu mengikuti madhab Imam Syafi'i. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ingat, madhab Syafi'i ini bukan agama. Bukan agama baru. Ada madhab Syafi'i, madhab yang paling tua itu madhab apa? Bisa Maliki, madhab Hanafi. Imam Abu Hanifah itu meninggal tahun 150. Tahun 150 Hijriah itu lahir Imam Syafi'i. Kiburu lahir Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Madhab yang kedua, madhab Imam Malik. Imam Malik itu meninggal tahun 196 insyaAllah. Kemudian madhab yang ketiga, madhab Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. Kemudian yang keempat, madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal atau madhab Hambali. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Beliau meninggal tahun 240-an. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Bolehkah kita mengikuti selain madhab Syafi'i? Nggak masalah. Karena tidak ada ketentuan harus ikut madhab Syafi'i. Harus ikut madhab Hanafi. Umpamanya di Arab Saudi itu madhab yang terkenal madhab Hambali. Boleh nggak orang Arab Saudi pakai madhab Syafi'i? Nggak apa-apa. Umpamanya yang ada di Turki. Turki itu mayoritas madhabnya Hanafi. Boleh nggak umpamanya kita pakai madhab Syafi'i? Nggak apa-apa. Mana yang kita pakai asalkan kita tidak fanatisme. Karena kalau sudah sampai tingkat fanatik itu bermasalah. Umpamanya kita lihat dulu madhab Syafi'i nggak mau kawin sama madhab Hanafi. Sampai seperti itu. Seakan-akan agama baru madhab itu. Enggak. Mereka ini adalah sisi pandang dalam beragama yang kita harus hormatin. Tapi tadi jangan sampai terjadi fanatisme terhadap madhab itu sehingga umat Islam ini jadi berantem gara-gara madhab tadi. Jadi yang mau pakai madhab apa saja, yang penting tidak fanatis dan dia mengikuti mana yang benar. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, idza sahal hadith fahuwa madhabi. Kata Imam Syafi'i, kalau hadisnya sahih itu madhabku. Di dalam madhab Syafi'i, baca Al-Fatihah bismillahnya harus keras. Dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Hambali enggak. Dalam madhab Syafi'i mereka baca aminnya keras. Dalam madhab Hanafi tidak ada suara. Jadi ada orang Indonesia yang entar ke Turki sholat maghrib. Lagi sholat maghrib, imamnya ngomong waladdallin. Ini cuma sendirian yang ngomong amin. Itu yang kube orang kepini, orang dari mana? Amin. Nggak masalah. Kita saling menghargai sebenarnya. Imam Syafi'i memang kunut. Kita kalau di madhab Syafi'i subuh kunut. Tapi kalau madhab Hanafi, madhab Hambali nggak ada kunut. Imam Syafi'i pernah sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah di Kufah sana. Beliau sholat di sana tanpa kunut karena beliau menghargai yang di belakangnya madhabnya Hanafi. Beliau menghargai hal itu. Dan kita, umpamanya kita madhabnya Hambali, kita merasa kunut nggak sunnah. Lalu imamnya kunut. Bagaimana kita sebagai makmum? Norok kunut. Karena makmum itu atorok imam. Ikut imamnya, ikut kunut. Ketika imamnya melakukan kunut. Ini termasuk sesuatu yang memang diajarkan seperti itu. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i itu kunut. Muridnya nggak kunut. Dan mereka tidak ribut. Mun sekarang jadi masalah. Saya pernah sholat di kapal laut. Waktu itu dari Surabaya ke Pangkalambun. Pas sholat subuh orang minta saya jadi imam. Saya sholat tak angkui kunut. Assalamualaikum salam. Mari tak sah Abu Jeng boleh. Itu sholat sendiri lagi. Gimana kalau kita berangkat haji? Di Mekah Madinah itu madhabnya Hambali, nggak ada kunut. Jadi setiap sholat subuh ya nggak ada kunut.
Apa kita akan ngulangin sholat kita? Di sini seorang muslim harus berlapang dada. Ketika memang gak kunut, ya anak ikut imam. Kalau anak yang jadi imam, makmumnya akan kunut karena anak ikut kunut. Itu masalah seperti itu. Hadza wallahu a'lam.